Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 yaitu tentang kemagnetan. Dan kalian juga bisa melihat materi kemagnetan yang lain di pojok informasi di atas ini ya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru selanjutnya. Sifat-sifat magnet. Bahan magnetik dan bukan magnetik. Magnet dapat diartikan sebagai tarikan sebuah magnet terhadap benda-benda lainnya. Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet termasuk ferromagnetik, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk bahan bukan magnetik. Untuk mengetahui benda apa saja yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, perhatikan animasi di samping ini ya. Dari animasi tadi dapat kita simpulkan bahwa baja, paku atau besi, kobalt, dan nikel termasuk ferromagnetik karena dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan kawat tembaga, karet, plastik, dan aluminium termasuk bahan bukan magnetik karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikutnya, magnet keras dan magnet lunak. Bahan-bahan magnet keras seperti baja dan alsomek sangat sukar dijadikan magnet. Tetapi setelah menjadi magnet, bahan ini mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, bahan magnet keras sangat cocok digunakan untuk membuat magnet permanen. Bahan-bahan magnet lunak seperti besi dan mumetal lebih mudah dijadikan magnet, tetapi hanya bertahan sementara waktu. Bahan ini cocok digunakan untuk membuat elektromagnet. Nah, kalian bisa perhatikan animasi contoh bahan magnet lunak atau paku besi yang berubah menjadi elektromagnet di samping ini. Kalian perhatikan saat saklar dinyalakan dan arus mengaliri paku, sehingga paku dapat menarik klip kertas. Selanjutnya, konsep kutub magnet. Magnet terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, antara lain magnet batang, magnet tapal kuda, magnet cakram, magnet silinder, dan magnet cincin. Selain itu, magnet memiliki bagian-bagian yang menunjukkan gaya magnetik yang paling kuat, yaitu pada kedua ujungnya. Ujung-ujung magnet ini disebut kutub-kutub magnet. Kalian perhatikan animasi di samping ini. Nah, kalian bisa lihat serbuk besi menempel di bagian ujung magnet batang. Kemudian magnet batang tersebut bila digantung secara seimbang, maka kedua ujungnya akan selalu memanjang ke arah utara selatan bumi. Ujung yang menghadap ke arah utara dinamakan kutub utara, sedang yang menghadap ke arah selatan dinamakan kutub selatan. Kalian perhatikan animasi selanjutnya. Selanjutnya, sifat-sifat magnet yaitu sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Bila mana magnet dapat bersifat tarik-menarik dan tolak-menolak, magnet dapat bersifat tarik-menarik jika terdapat dua magnet yang berdekatan dengan kutub tak sejenis. Kalian perhatikan animasi di samping ini. Dan magnet dapat bersifat tolak-menolak jika terdapat dua magnet yang didekatkan dengan kutub sejenis. Lihat animasi selanjutnya. Memasuki materi selanjutnya yaitu membuat dan menghilangkan kemagnetan. Yang pertama, magnet elementer. Pada dasarnya, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Namun, kita tidak bisa membuat sebuah magnet dengan satu kutub saja, walaupun dipotong-potong sampai bagian terkecil. Kalian perhatikan animasi di samping ini. Magnet batang yang dipotong-potong tetap memiliki dua kutub utara dan selatan. Nah, kalian lihat ya, potongan magnet tetap memiliki dua buah kutub. Kalian perhatikan animasi selanjutnya, magnet-magnet elementer yang menyusun sebuah bahan. Pada besi magnet, magnet elementer searah, dan pada besi bukan magnet, arah magnet elementer sembarangan. Berikut ini adalah cara membuat magnet.
Ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara menggosok. Bahan apapun yang termasuk ferromagnetik bisa menjadi magnet dengan cara menggosoknya. Baja digosokkan berkali-kali dengan ujung magnet utama secara satu arah, misalnya berlawanan arah 1 jam. Setelah itu diuji dengan kompas untuk mengetahui kutub-kutubnya. Kalian bisa memperhatikan animasi di samping ini. Yang kedua dengan cara induksi. Cara induksi merupakan cara membuat magnet dari bahan ferromagnetik dengan mendekatkannya ke magnet utama yang kuat tanpa menyentuhnya. Besi dan baja yang telah menjadi magnet karena induksi juga bisa diuji dengan kompas untuk mengetahui kutub-kutubnya. Perhatikan lagi animasinya. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan arus listrik DC. Cara terbaik untuk membuat magnet yang paling kuat adalah dengan menggunakan arus listrik DC. Cara ini menggunakan kawat tembaga yang dililitkan membentuk kumparan panjang dan di tengahnya disisipkan baja. Kemudian dirangkai dengan baterai dan saklar. Perhatikan animasi di samping ini. Selanjutnya menghilangkan kemagnetan. Pemanasan bahan magnet akan menghilangkan sifat kemagnetannya dengan cepat karena peningkatan gerakan atau gesekan atom magnet menyebabkan magnet-magnet elementer berubah arah dan tidak teratur. Hal yang sama juga terjadi bila magnet dipukul-pukul. Perhatikan lagi yuk animasi di samping ini. Animasi yang pertama saat magnet dipanaskan, arah magnet elementernya menjadi sembarangan. Dan yang kedua, saat magnet dipukul-pukul, arah magnet elementernya juga menjadi sembarangan. Kita memasuki teori kemagnetan bumi. Pernahkah kamu menggunakan kompas? Pada kompas terdapat jarum yang menunjuk ke arah utara selatan bumi. Kutub utara magnet jarum kompas akan tertarik pada kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi. Sementara kutub selatan magnet jarum kompas menunjuk ke arah selatan karena di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Kalian bisa memperhatikan gambar di samping ini ya. Pada dasarnya, kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub geografis bumi. Karena arah jarum kompas selalu berimpit dengan arah garis gaya magnet bumi, arah yang dibentuk jarum kompas di berbagai tempat di permukaan bumi selalu berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada arah horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, kedua sudut yang dibentuk oleh jarum kompas harus diperhitungkan untuk menggambarkan arah suatu tempat. Para ahli menamakan kedua sudut itu sebagai sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas dengan kutub utara selatan geografis. Besar sudut deklinasi di berbagai tempat di bumi tidaklah sama. Sudut deklinasi ini juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Dan berikutnya adalah sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh ujung jarum kompas dengan posisi horizontal di permukaan bumi. Sudut inklinasi bernilai positif apabila kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis mendatar. Begitu pula sebaliknya. Sudut inklinasi di permukaan bumi berkisar antara negatif 90 derajat dan positif 90 derajat. Dengan sudut inklinasi 0 derajat di garis khatulistiwa. Kita memasuki materi medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar sebuah magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan ferromagnetik akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Dua kutub yang berlainan apabila didekatkan akan saling tarik-menarik. Pada ujung kutub magnet sejenis yang berdekatan akan membentuk suatu titik netral karena interaksi saling tolak yang timbul di antara kedua kutub. Kalian perhatikan animasi di samping ini.
Pada animasi pertama, garis gaya magnetik pada sebuah magnet batang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dan yang kedua, garis gaya magnetik pada dua buah magnet tak sejenis yang berhadapan. Sedangkan yang ketiga, garis gaya magnetik pada dua buah magnet kutub sejenis. Kita memasuki medan magnet di sekitar arus listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus. Sebuah baja dapat berubah menjadi magnet karena dililitkan kawat berarus listrik. Ini berarti bahwa di sekitar kawat berarus listrik tersebut terdapat medan magnetik. Ilmuwan pertama yang menyelidiki efek ini adalah Hans Christian Ørsted. Kalian bisa perhatikan animasi dari percobaan Ørsted berikut, di mana di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Dan arah medan magnetik bergantung pada arah arus listrik yang melalui kawat. Berikutnya garis-garis gaya magnet di sekitar kawat lurus berarus. Untuk melihat garis-garis gaya magnet di sekitar kawat lurus dapat dilihat dengan menggunakan serbuk-serbuk besi. Garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik membentuk pola lingkaran yang sepusat atau konsentris. Perhatikan animasi yang pertama, tanpa arus listrik mengalir, serbuk besi membentuk pola sembarangan. Dan pada animasi yang kedua, saat dialiri arus listrik, garis gaya magnetik membentuk lingkaran. Yang kedua, garis-garis gaya magnetik di sekitar kumparan berarus. Untuk melihat garis-garis gaya magnetik di sekitar kumparan berarus juga dengan menggunakan serbuk-serbuk besi. Pola garis-garis gaya magnetik kumparan yang terbentuk sama seperti magnet batang. Perhatikan gambar ilustrasinya ini ya. Yang ketiga, elektromagnet. Elektromagnet merupakan magnet yang dihasilkan dari suatu kumparan yang dialiri arus listrik. Misalnya besi yang bisa menjadi magnet sementara yang kuat selama berada di dalam kumparan yang dialiri arus listrik. Lihat ilustrasinya ya. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet, yaitu jumlah lilitan, panjang inti, dan kuat arus yang melalui kumparan. Prinsip elektromagnet banyak dimanfaatkan sebagai produk seperti alat pengangkut besi atau baja, rongsokan, bel listrik, relay magnetik, sirkuit breaker, dan pesawat telepon. Kalian juga bisa melihat materi elektromagnetik di informasi di atas ini ya. Kita memasuki materi aplikasi elektromagnet. Yang pertama adalah bel listrik. Prinsip kerja bel listrik adalah sebagai berikut. Ketika tombol bel ditekan, arus listrik dari baterai mengalir dari kutub positif. Tombol tekan, kemudian kontak, kemudian bilah pegas elektromagnet, dan kutub negatif baterai. Yang kedua, aplikasi pada relay magnetik. Kalian perhatikan ya, relay magnetik di bawah ini. Kemudian pada sirkuit breaker atau pemutus daya. Kalian bisa lihat cara kerjanya melalui ilustrasi di bawah ini. Dan selanjutnya pada pesawat telepon. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di sini. Baiklah, kita akan memasuki materi yang terakhir di kemagnetan, yaitu gaya Lorentz. Medan magnet yang telah kamu pelajari sebelumnya ternyata dipengaruhi oleh suatu gaya. Orang yang menyelidiki masalah gaya magnetik ini adalah Hendrik Antoon Lorentz. Oleh karena itu, gaya magnetik ini dikenal dengan sebutan gaya Lorentz. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kalian perhatikan saat tombol on dinyalakan, ternyata pita aluminium akan tertarik ke atas. Ini disebabkan karena adanya gaya Lorentz. Untuk memudahkan mengingat arah gaya Lorentz digunakan aturan telapak tangan kanan. Jadi jari jempol menyatakan arah arus listrik, keempat jari menyatakan arah medan magnet, dan telapak tangan merupakan arah gaya Lorentz.
Kemudian arah arus listrik adalah dari kutub positif melalui pita aluminium menuju ke kutub negatif baterai. Arah medan magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Selanjutnya menghitung besar gaya Lorentz. Perlu kamu ketahui bahwa besarnya gaya Lorentz sebanding dengan 3 hal, yaitu yang pertama kuat arus listrik, kedua panjang penghantar, dan ketiga besar medan magnet. Oleh karena itu, untuk mencari besarnya gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I kali L kali B. Perhatikan contoh soal berikut. Pada rangkaian di samping, arus listrik yang disuplai dari baterai sebesar 1,5 ampere. Besar medan magnet adalah 2 Tesla dan panjang pita aluminium adalah 15 cm. Berapakah besar gaya Lorentz? Mari kita cek jawabannya. Diketahui I sama dengan 1,5 ampere, B 2 Tesla, dan R 15 cm menjadi 0,15 meter. Ditanyakan F dan jawabnya menggunakan rumus F sama dengan I kali L kali B. Kita masukkan angkanya dan ketemu gaya Lorentz-nya adalah 0,45 Newton. Selanjutnya adalah penerapan gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz yaitu pada pengeras suara. Komponen dasar pengeras suara terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas kumparan suara dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian pada motor listrik. Motor listrik terus berputar disebabkan adanya 2 gaya Lorentz pada kawat yang berbentuk loop. Arus listrik disuplai melalui sikat-sikat yang menekan komutator. Kalian perhatikan animasinya. Nah, ini adalah bagan motor listrik DC sederhana. Dan berikut ini adalah contoh penggunaan motor listrik pada mesin cuci, pengering rambut, dan bor listrik. Penerapan gaya Lorentz selanjutnya adalah pada galvanometer. Galvanometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik. Dan penerapan gaya Lorentz selanjutnya ada pada voltmeter dan ampermeter. Banyak instrumen pengukur DC menggunakan sebuah galvanometer. 2 yang paling umum adalah voltmeter dan ampermeter. Nah, demikian tadi materi IPA kelas 9 tentang kemagnetan. Semoga bermanfaat dan kita masih akan ketemu lagi di materi-materi IPA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.